Sementara itu, Sokrates dimusuhi oleh para penganut kepercayaan dewa dan Tuhan karena dianggap merusak moral para pemuda dan menolak keberadaan dewa atau Tuhan yang diakui oleh negaranya. Oleh sebab itu, Sokrates dihukum mati dengan disuruh meminum racun hemlock. Sokrates lahir dari seorang ayah bernama Soproniskos, sedangkan ibunya bernama Phairnarete pada tahun 470 sebelum Masehi. Ayahnya bekerja sebagai pemahat, sementara ibunya merupakan seorang bidan. Sokrates menikah dengan Santipe. Keluarga Sokrates merupakan keluarga yang kaya sehingga Sokrates memperoleh pendidikan yang memadai. Sokrates bekerja sebagai prajurit Athena, tetapi hanya tertarik dengan filsafat dan tidak meminati urusan politik. Hal ini kemudian yang membuatnya hidup dalam kemiskinan. Sokrates selalu melakukan perjalanan tanpa alas kaki dan setelah selesai melakukan perjalanan selalu singgah di suatu balai pasar yang dijadikan kumpulan orang-orang stoik yang bernama Balai Agora. Sokrates hidup pada masa perkembangan pemikiran sofisme. Kemampuannya dalam menggunakan metode dialog membuatnya memperoleh simpati dari para pemuda. Sementara itu, Sokrates dimusuhi oleh para penganut kepercayaan dewa dan Tuhan karena dianggap merusak moral para pemuda dan menolak keberadaan dewa atau Tuhan yang diakui oleh negaranya. Oleh sebab itu, Sokrates dihukum mati dengan disuruh meminum racun hemlock. Sokrates merupakan salah satu tokoh yang mulai memperkenalkan istilah filsafat di lembaga pendidikan. Sokrates menggunakan metode filsafat yang dikenal sebagai metode kebidanan yang menjadi awal pengembangan metode induktif secara de facto atau sesuai dengan nalar dan kenyataan. Pemikiran Sokrates mempengaruhi muridnya yaitu Plato dan kemudian ke Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Pengaruh pemikiran Sokrates menyebar dari negaranya yaitu Athena hingga ke dunia barat. Pemikirannya yang utama adalah mengenai filsafat moral atau etika. Dan apa yang kita ketahui tentang Sokrates di buku atau channel YouTube lain atau dari mana Anda peroleh, katanya itu hanyalah catatan kakinya saja. Dan mungkin inilah beberapa gagasan filsafat yang disampaikan oleh Sokrates antara lain adalah 1. Semua gagasannya atau pendekatan yang digunakan bersifat rasionalis. 2. Menggeser perhatian filsafat dari kosmosentris ke antroposentris. 3. Dia memulai setiap pemikiran dengan keingintahuan dan kemudian menjadikan rasa ingin tahu ini sebagai awal dari kebijaksanaan. 4. Pada masanya ia menjadi salah satu tokoh yang tidak mempercayai mitos. 5. Menemukan pemikiran filsafat dengan memperbanyak dialog dan diskusi dengan orang lain. 6. Salah satu tokoh yang memperkenalkan istilah filsafat di lembaga pendidikan. 7. Menggunakan metode filsafat yang dikenal sebagai metode induktif secara de facto atau biasa disebut sebagai metode kebidanan. 8. Pemikirannya yang utama adalah mengenai filsafat moral dan etika. Dan sebagainya. Sokrates selalu membuat bingung orang lain dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkannya. Tapi, bisa diterima gagasannya oleh masyarakat sekitar meskipun apa yang dikatakan Sokrates menyimpang dengan ajaran atau budaya kepercayaan dan mitos Yunani. Dia menggeser pusat berpikir manusia dari kosmosentris atau pikiran yang berpusat tentang alam ke antroposentris atau pikiran yang berpusat tentang individu manusia itu sendiri. Karena Sokrates memiliki alasan bahwa kita harus bisa mengenali dan menguasai diri kita sendiri dulu. Karena dengan begitu kita akan tahu potensi apa yang bisa ada dalam diri kita baru selanjutnya diterapkan ke sekitarnya. Dan di zaman itu Sokrates merasa resah dengan pemikiran orang-orang sekitarnya. Dan karena Sokrates adalah satu-satunya orang yang tidak mempercayai mitos, gagasan-gagasan yang disebarkan dianggap merusak pikiran anak-anak muda kota Athena. Sokrates di zamannya juga disebut sebagai Godfather of Filsafat atau bapaknya filsafat karena dia menjadikan filsafat menjadi berwarna dengan gagasan dan perspektif atau pandangan yang dijelaskan meskipun kematiannya yang bersifat tragis. Dan dalam mengenali diri kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaan dasar ini dulu, yaitu, yang pertama, who we are, siapa kita? Mungkin bisa dijawab dengan namamu, alamatmu, atau identitas dirimu. Hobimu, makanan kesukaanmu atau yang tidak kamu sukai itu apa yang kadang bisa membuat senang atau sedih. Seperti itulah dan kalau dijelaskan akan sangat panjang lebar sekali.
Dan yang kedua, we should be, seharusnya kita itu seperti apa? Mungkin bisa kamu jawab dengan siapa orang atau tokoh yang kamu idolakan. Misalnya kamu penggemar berat Ronaldo. Kamu ingin jadi seperti dia, punya tubuh yang bagus dan ideal, dikenal orang banyak, punya aura yang positif untuk orang sekitarnya, diidolakan banyak orang dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah, we will become. Kamu akan jadi apa nantinya? Mungkin terlihat sama dengan pertanyaan kedua, tapi sebenarnya beda. Kalau pertanyaan kedua lebih mengarah ke apa plan dan tujuanmu, sedangkan pertanyaan ketiga tentang bagaimana kamu akan mencapai dan meraih tujuanmu itu. Kalau misal sama seperti tadi kamu mengidolakan Ronaldo, mungkin nanti kamu akan jadi punya badan yang sehat dan ideal karena jadi sering berolahraga atau nge-gym. Karena perubahan diri yang mudah itu adalah dengan meniru siapa yang kita gemari dan idolakan. Kuncinya semua ada di pilihan dan yang kamu pikirkan. Mau terus berkembang atau hanya stuck di situ-situ saja. Dan ada pepatah yang mengatakan, it is not living that matters, but living rightly, yang artinya hidup itu jangan hanya hidup saja tapi hiduplah yang benar. Buya Hamka juga pernah bilang, jika hidup sekedar hidup, babi hutan juga hidup, kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bisa bekerja. Dan apa yang dimaksud dengan hidup yang benar itu, yaitu hidup yang punya konsep dasar di dalam alasan tentang apa yang kamu lakukan di hidupmu dengan bijak. Jadi janganlah apa-apa dijawab terserah, atau saya ngikut aja. Misalnya ditanya temenmu, mau makan apa, kamu jawab terserah, terus diajak temenmu, makan di angkringan saja yuk, terus malah jawab, gak mau di angkringan. Itu kan temenmu jadi bingung, tadi katanya terserah terus diajak ke angkringan gak mau. Itulah ciri-ciri dasar orang yang belum bisa mengenali dirinya sendiri, karena dia tidak tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Kalau mau jawab mau, kalau tidak jawab tidak. Jangan membuat orang lain bingung dengan sikapmu. Ada juga konsep dasar dalam mengenal diri yang dikenal dengan Johari Windows yang diperkenalkan oleh dua orang psikologi barat, yaitu Joseph Love dan Harry Ingram. Gambarannya seperti ini. Yang pertama ada open area, yaitu segala sesuatu yang ada di hidupmu yang kamu ketahui dan orang lain ketahui, misalnya kayak caramu ngomong, caramu duduk, caramu berjalan, dan sebagainya. Yang kedua, ada hidden area, yaitu segala sesuatu yang ada di hidupmu yang kamu sembunyikan dan orang lain tidak mengetahuinya. Misalnya tentang kehidupan keluargamu, temanmu, pacarmu, atau hal yang kamu sukai dan tidak sukai. Kalau kamu tidak curhat atau cerita ke orang lain tidak akan pernah tahu. Dan yang ketiga ada blind area, yaitu segala sesuatu yang kamu tidak ketahui tapi orang lain malah mengetahuinya. Misalnya kamu menganggap bahwa dirimu itu bisa membuat banyak orang tertawa, humoris, tapi menurut orang lain ternyata candaanmu itu toksik, porno, drug joke. Yang keempat ada unknown area, yaitu segala sesuatu yang tidak kamu ketahui dan orang lain tidak mengetahuinya, dan cara untuk mengetahuinya adalah dengan cara menggali atau belajar tentang hal baru yang kami tidak pernah melakukannya, misalnya, kamu tidak bisa main gitar, dan orang lain juga tahu bahwa kamu tidak bisa main gitar, oleh karena itu, kamu ingin belajar gitar dan ternyata kamu bisa dan orang lain jadi tahu bahwa kamu ternyata juga bisa main gitar. Dan dalam mengenali diri yang lebih mudah itu adalah dengan tanya ke teman dekatmu, seperti apakah aku ini orangnya bagaimana? Karena mengenali diri dengan cara merenung ketika sendirian, itu malah akan membuat dirimu rentan stres. Yang mudah adalah dengan tidak malu tanya ke teman dekatmu tentang dirimu itu. Atau ngomongin dirimu sendiri di depan kaca kadang juga perlu. Dan inilah beberapa hal yang kenapa sulit dalam mengenali diri. Yang pertama, tidak ada dorongan dari bawah sadar. Maksudnya apa yang kamu lakukan saat ini itu hanyalah karena ngikutin orang lain saja, atau istilahnya sekarang kamu itu FOMO. Yang kedua, ada tekanan dari luar diri. Maksudnya apa yang kamu lakukan saat ini adalah karena adanya aturan atau paksaan dari orang lain atau bos di tempat kerjamu. Jadi kamu takut untuk menunjukkan sisi dirimu itu sebenarnya gimana. Yang ketiga, kerumitan situasi karena emosi. Maksudnya, ketika kamu emosi atau marah, apa yang keluar dari mulutmu atau perilakumu tidak bisa kamu kontrol atau lepas diri. Oleh karena itu, jika kamu tahu ketika marah itu kamu menjadi orang yang buruk maka kamu harus bisa mengontrolnya. Dan yang keempat dan kelima adanya keterbatasan pengalaman dan keterbatasan pengetahuan. Maksudnya, ketika kita masih muda kadang ketika dibilangin sama orang yang lebih tua, kita membantah,
Acuh tak acuh, bodoh amat. Padahal apa yang dikatakan oleh orang yang lebih tua atau dewasa daripada kita itu mereka memberikan saran atau pesan, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka dapatkan selama ini. Ada juga cinta atau hubungan tanpa pengenalan diri akan menyebabkan, yang pertama, bisa salah milih teman atau pasangan. Karena kita tidak tahu apa yang kita butuhkan dan yang kita inginkan dalam dirimu itu, dari apa sisi yang kurang dari kita dan pasangan seperti apa yang bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi dan bisa menutupi kekurangan itu. Yang kedua, mengalami ketergantungan pada orang. Maksudnya kita akan selalu bergantung pada orang itu saja. Pertemanan kita sedikit, dan misal kalau kumpul ngopi cuma itu saja orangnya, kalau kamu seperti itu, kamu tidak akan berkembang padahal dengan orang-orang baru, mereka juga akan punya topik baru, pengalaman baru, cerita baru, dan kita juga tahu bagaimana cara untuk menghadapi orang dan mengenali macam-macam karakteristik mereka. Yang ketiga, sulit untuk menjelaskan perasaannya sendiri, maksudnya, kita kadang jadi orang yang sering memendam sesuatu yang akhirnya tidak tersampaikan kepada orang lain tentang apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, atau malah ngasih kode dan nunggu biar orang lain peka. Itu malah akan menguras banyak energi kita sendiri. Yang keempat, dikendalikan oleh masa lalu, maksudnya, ketika kita putus dengan pasangan kita, istilahnya sekarang sulit move on atau trauma, jadi jika punya pacar lagi inginnya kayak orang di masa lalunya itu. Oleh sebab itu, mengapa pasangan sekarang kebanyakan tidak bahagia? Karena ketika membuat hubungan baru ibaratnya dia tidak mengosongkan gelasnya dulu dan menerima hal baru lagi. Jadi, tidak usah buru-buru move on, move off aja dulu, off dari trauma, out dari rasa sakit, off dari kekecewaan, setelah itu baru move on. Ada beberapa contoh lagi yaitu jika kerja tanpa mengenali diri dulu akan menyebabkan, yang pertama, tidak terlalu jelas tentang ambisi dan keinginan. Misalnya ketika interview awal saat mau melamar kerja, di situ pasti akan ditanyai tentang kenapa atau alasan apa kamu mau melamar di tempat kerja ini. Bagi yang belum bisa mengenali dirinya sendiri akan kesulitan karena tidak tahu alasan apa dia melamar, atau ingin jadi apa nantinya, karena tidak jelas tentang ambisinya sendiri. Yang kedua, kehilangan banyak peluang. Maksudnya karena belum mengenal diri. Jadi bingung apa kelebihan yang ada pada dirinya dan kemungkinan dengan kelebihan atau passion tersebut yang bisa dijadikan rujukan unut memilih kerja yang sesuai. Yang ketiga, menyia-nyiakan waktu. Maksudnya dengan belum bisa mengenali diri, jadi seiring berjalannya waktu kadang apa yang dilakukan itu cuma ngikutin orang lain. Yang seharusnya waktu digunakan untuk mengembangkan skillnya sendiri di tempat kerja malah dibuat untuk mengikuti alur orang lain. Yang keempat, menjadi sangat defensif dan tertutup. Maksudnya kamu akan bersifat menutup diri dan ragu unut mempercayai orang lain dan akan kesulitan ketika bersosial dengan teman kerja. Yang kelima, terjebak rutinitas dan menjadi katak dalam tempurung. Maksudnya kamu menjadi orang yang terpenjara dengan keadaanmu. Apa yang kamu lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali yang kau lakukan tetap dan tidak ada perubahan. Ada juga lagi bersosial tanpa mengenal diri akan berakibat. Sebagai berikut, yang pertama, ekspresi diri. Dari hal ini mungkin kamu memiliki ciri sifat pemalu, ragu-ragu, pemarah, terlihat sombong, dan dingin. Yang kedua, kesendirian. Di sini mungkin kamu kadang merasa kenapa semua orang itu tidak mengerti dirinya, dan jadi menyalahkan orang lain. Padahal bisa jadi sebenarnya salah dirinya sendiri. Yang ketiga, kesulitan berempati. Maksudnya karena belum bisa mengenali dirinya bagaimana cara untuk mengenali orang lain. Ketika ada orang yang sedang sedih malah diajak dibuat marah dengan candaan yang berlebihan. Ketika serius malah bercanda, ketika bercanda malah disangka serius atau sering baper. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah disampaikan di dalam video ini adalah apa yang kalian tangkap dan apa yang kalian pahami. Sesedikit apapun itu atau kamu malah dapat tambahan banyak wawasan ya syukurlah. Tapi sedikit yang bisa dipetik atau yang bisa digarisbawahi dari video ini adalah mengenali diri dulu itu sangat penting sekali. Dengan mengenali diri Anda memudahkan Anda dalam mengerti dan memahami diri, orang lain, buat cari pasangan, dan bersosial dengan banyak orang, dan menemukan pekerjaan yang cocok dan layak. Sekian semoga bermanfaat, saya Badi baik pamit undur diri dan bertemu di video selanjutnya.